Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 8 dengan judul Analisis Jabatan dan Penilaian Kinerja yang beranggotakan 1. Dina Rahmawati dengan NIM 2205993, 2. Mega Pratama Rositaningrum dengan NIM 2205106, 3. Salsa Astikasari dengan NIM 2205117. Next. Untuk meraih kualitas kerja yang tinggi, organisasi harus memahami dan menyerasikan permintaan kerja dan individu. Hal ini disebut analisis jabatan atau analisis pengetahuan pada susunan kepegawaian, pelatihan, penilaian kinerja, dan kegiatan sumber daya manusia lainnya. Sebagai contoh, evaluasi penyelia pada pekerjaan karyawan harus didasarkan pada kinerja dan tuntunan kerja. Next. Pengertian. 1. Analisis jabatan. Menurut Armstrong 2009-444 berpendapat bahwa analisis pekerjaan merupakan proses pengumpulan, penganalisisan, dan penyusunan informasi tentang isi pekerjaan dalam rangka memberikan dasar bagi sebuah deskripsi pekerjaan dan data untuk perekrutan, pelatihan, evaluasi kerja, dan manajemen kinerja. Analisis pekerjaan berkonsentrasi pada apa yang diharapkan para pekerja untuk lakukan. 2. Penilaian kinerja. Setiap perusahaan maupun instansi dalam berbagai bidang memiliki sejumlah karyawan yang memiliki kinerja berbeda-beda. Oleh karena itu, perusahaan atau instansi membutuhkan suatu penyelesaian untuk mengetahui kinerja masing-masing karyawannya. Menurut Shimamura 1995, pengertian kinerja karyawan adalah tingkat terhadap mana para karyawan mencapai persyaratan pekerjaan. Next. Kegunaan analisis jabatan dan penilaian kinerja. 1. Perekrutan dan seleksi. 2. Kompensasi. 3. Penilaian kinerja. 4. Pelatihan. 5. Performance improvement. 6. Compensation adjustment. 7. Placement decision. 8. Training and development needs. 9. Career planning and development. 10. Staffing process deficiency. 11. Informational inaccuracy and job decision errors. 12. Equal employment opportunity. 13. External challenge. 4. Feedback. Next. Manfaat dan fungsi analisis jabatan. Manfaat. 1. Landasan untuk melaksanakan mutasi, landasan untuk melaksanakan kompensasi, landasan untuk melaksanakan pelatihan. Fungsi. Merencanakan kebutuhan SDM di waktu yang akan datang, menempatkan karyawan sesuai keterampilannya, menghapuskan persyaratan kerja yang dapat menyebabkan adanya diskriminasi dalam pengadaan SDM. Next. Manfaat dan fungsi penilaian kerja lainnya yaitu manfaatnya memberikan informasi tentang hasil yang diinginkan dari sebuah pekerjaan, menciptakan peningkatan produktivitas karyawan sebab ada feedback atau maupun balik umpan untuk karyawan yang berprestasi, membuat komunikasi dua arah antara pihak manajer dengan karyawan. Fungsi lainnya menjalankan peninjauan ulang atas kinerja karyawan di masa lalu, menyusun sasaran pada masa yang akan datang, memperoleh keadilan dalam sistem pemberian upah dan gaji yang diterapkan pada organisasi. Next. Metode-metode analisis jabatan dan penilaian kinerja. A. Metode observasi. B. Metode wawancara. C. Metode kuesioner. D. Metode buku harian pekerja. E. Metode diskusi panel para ahli. Tahapan analisis jabatan. Ada persiapan, merancang bentuk dan penyelenggaraan, koordinasi dengan semua pihak, mendapatkan gambaran, dan mengadakan inventarisasi. Pengumpulan data, observasi, wawancara, kuesioner, pelaporan, kombinasi. Selanjutnya, analisis pekerjaan. Untuk mengetahui posisi atau jabatan seseorang pegawai, maka akan memudahkan dalam menjelaskan pekerjaannya, tanggung jawabnya.
Standar kinerja menetapkan standar kinerja yang dipakai untuk melakukan komparasi antara hasil kerja standar dengan standar yang telah ditentukan. Sistem penilaian kerja, Behavior Appraisal System, Performer Appraisal System, Result Oriented Appraisal System, Contingency Appraisal. Selanjutnya, tahapan penilaian kinerja. A. Analisis pekerjaan. Untuk mengetahui posisi atau jabatan seseorang pegawai, maka akan memudahkan dalam menjelaskan pekerjaannya, tanggung jawabnya, kondisi kerja, serta kegiatan yang akan dilakukan. B. Standar kinerja. Untuk menetapkan standar kinerja yang dipakai untuk melakukan komparasi antara hasil kerja standar dengan standar yang telah ditentukan. C. Sistem penilaian kinerja. 1. Behavior Appraisal System, 2. Performance Appraisal System, 3. Result Oriented Appraisal System, 4. Contingency Appraisal System. Contoh studi kasus. 1. Analisis jabatan. A. Nama jabatan rekam medis. B. Ikhtiar jabatan, melaksanakan kegiatan rekam medis di rumah sakit, melakukan pengolahan dokumen rekam medis, melaksanakan kegiatan administrasi umum, filing, serta laporan bulanan. C. Uraian tugas. Melaksanakan penerimaan pasien baru atau lama, secara langsung maupun per telepon. Melaksanakan perbaikan atau editing database pasien. Melaksanakan distribusi berkas rekam medis aktif ke D. Bahan kerja. Kertas cetak untuk mencetak dokumen, tinta untuk mencetak laporan, formulir dan map rekam medis untuk pencatatan dokumen. E. Alat kerja. Komputer untuk menyelesaikan tugas yang dijalankan, rak penyimpanan rekam medis untuk menyimpan dokumen, lemari untuk menyimpan arsip dokumen dan laporan, alat tulis untuk menunjang pelaksanaan tugas. F. Hasil kerja. Database pasien dalam komputer atau KIUP. Dokumen rekam medis pasien baru dan lama, rekam medis yang sudah dikoding dengan ICD-10 untuk diagnosisnya, dan ICD-9-CM. G. Tanggung jawab. Kelancaran pelayanan rekam medis, keakuratan data pasien, kelengkapan dokumen rekam medis. H. Wewenang. Menjaga kerahasiaan dokumen rekam medis, menyiapkan data laporan dan meneliti dokumen rekam medis. I. Lingkup hubungan kerjasama. Dalam menjalankan tugasnya, perekam medis berhubungan dengan bagian lain seperti dokter untuk menanyakan hal yang kurang dipahami mengenai dokumen yang diisinya, serta untuk melengkapi dokumen yang belum lengkap. Selain dengan dokter, perekam medis juga berhubungan dengan perawat untuk membantunya menyelesaikan tugasnya. C. Kondisi lingkungan kerja. Tempat kerja perekam medis umumnya berada di dalam ruangan dan diharapkan letak ruangan strategis sehingga memudahkan dalam menjalankan tugasnya. K. Persyaratan jabatan. Minimal D3 rekam medis dan informasi kesehatan, memiliki kondisi fisik yang baik dan berpenampilan rapi, kompetitif, komunikatif, dan memiliki Contoh studi kasus. Nomor 2. Penilaian kinerja. A. Tingkat pendidikan. Petugas rekam medis di Rumah Sakit PDHI Jakarta dengan nilai pendidikan nasional sebanyak 4 orang atau 36,4% dan D3 rekam medis sebanyak 7 orang atau 63,6%. Jadi diketahui tingkat pendidikan paling banyak di sana adalah lulusan D3 rekam medis. B. Masa kerja. Minimal masa kerja adalah 1 tahun dan maksimal 9 tahun. Rata-rata masa kerja petugas rekam medis di Rumah Sakit PDHI Jakarta adalah 5,14 tahun dengan masa kerja paling banyak 7 dan 9 tahun. Lanjutan contoh studi kasus. C. Kualitas pekerjaan. Petugas rekam medis atau sekitar 100% menyatakan konsentrasi dalam pekerjaan, berpenampilan rapi, dan hasil kerja sesuai dengan tugas yang diberikan. Sedangkan 9 petugas rekam medis atau sekitar 81,8% menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan selalu benar.
D. Kuantitas pekerjaan. Seluruh petugas rekam medis, sekitar 100% petugas, menyatakan berinisiatif dalam melaksanakan pekerjaan tanpa perintah atasan. Sedangkan terdapat petugas rekam medis, sekitar 72,7% menyatakan bahwa pekerjaan selalu selesai tepat waktu, mampu menyelesaikan tugas dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan, dan bersedia bekerja lembur. Lanjutan contoh studi kasus. E. Supervisi petugas rekam medis. Seluruh petugas rekam medis atau 100% menyatakan bahwa pemimpin selalu melakukan evaluasi pekerjaan, sedangkan 6 petugas rekam medis atau 54,4% menyatakan bahwa pimpinan tidak selalu melakukan pengawasan dan tidak selalu memberikan arahan dalam setiap pekerjaan. F. Kehadiran. Seluruh petugas rekam medis atau 100% menyatakan bahwa kehadirannya selalu tepat waktu, sedangkan 7 petugas rekam medis atau 63,6% menyatakan bahwa terkadang pulang kerja tidak tepat waktu karena harus menyelesaikan pekerjaan secara lembur. Lanjutan contoh studi kasus. G. Konservasi petugas rekam medis. Seluruh petugas rekam medis menyatakan bahwa petugas mahir dalam menggunakan komputer dalam pengolahan data, sedangkan sebanyak 3 orang atau 27,3% menyatakan bahwa petugas melakukan perawatan peralatan setiap hari, sedangkan 7 petugas rekam medis atau 63,6% menyatakan bahwa petugas tidak selalu melakukan peralatan setiap harinya karena peralatan komputer masih dapat digunakan dengan baik. Sedangkan peralatan-peralatan lain seperti piring kabinet, rak, dan lain-lain setiap hari memang dibersihkan dan dirapikan. Dari semua pembahasan ini dapat disimpulkan: 1. Kegunaan analisis jabatan adalah untuk perekrutan dan seleksi, kompensasi, penilaian kerja, serta pelatihan. 2. Kegunaan penilaian kerja adalah untuk performance improvement, compensation adjustment, placement decision, training and development needs, career planning and development, staffing process deficiency, informational inaccuracies and job design, the whole employment opportunity, external challenge, serta feedback. 3. Tahapan dalam analisis jabatan yaitu persiapan, pengumpulan data, dan verifikasi data. 4. Tahapan dalam penilaian kerja yaitu analisis pekerjaan, standar kinerja, dan sistem penilaian kinerja. Saran untuk studi kasus yang telah dibahas. 1. Diharapkan para medis mampu melaksanakan tugas yang telah diberikan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur yang ada. 2. Diharapkan para medis dapat mengikuti pelatihan, misalnya seminar yang diadakan untuk dapat meningkatkan pengalamannya, sehingga kemampuan kerja karyawannya semakin baik dan kinerjanya mengalami peningkatan. 3. Diharapkan para medis memiliki semangat dalam bekerja sehingga mampu meningkatkan penilaian kinerja. Daftar pustaka. 1. Dari internet dengan judul Analisis Jabatan dan Penilaian Kerja yang ditulis pada tahun 2016 oleh Dwi A. 2. Dari Journal of Applied Business and Economics volume 3 jilid 3 halaman 170-183 dengan judul Analisis Sistem Penilaian Kinerja Karyawan yang ditulis oleh Setiabudi BE pada tahun 2017. 3. Dari internet dengan judul Makalah Analisis Jabatan yang ditulis tahun 2016 oleh Susanti A. 4. Dari skripsi dengan judul Studi tentang Kinerja Petugas Rekam Medis di Rumah Sakit Persatuan Jemaah Haji Indonesia Yogyakarta yang diterbitkan pada tahun 2013 oleh Susanti T. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.